Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada seluruh keluarga besarku, Abah menghaturkan limpahan dan curahan terima kasih tidak terkira karena kita telah mengamalkan, kita telah istiqomah, kita telah menghayati, menyimak dengan seksama, dan kita berdoa meminta kiranya Allah selalu menurunkan nurul hidayah, menyinarkan kolbi dan hati kita penuh dengan liputan cahaya Muhammad, sehingga amalan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menghantarkan kepergian kita tatkala di akhir hayat kita nanti, di sakaratul maut kita mengalami husnul khotimah. Insyaallah kepada keluarga besarku, ayahandaku, bundaku dan anak-anakku, insyaallah ketika kita masuk mau tenggelam ke dalam Nur Muhammad, ketika kita mengendarai atau memanage kendaraan kita yang bernama nafas ini masih di luar hidung, kemudian masuk berubah profil menjadi jiwa. Jiwa ini dihantarkan oleh Allah menuju ke negeri Nur Muhammad di hati ini, di kolbi ini. Jiwa ini dihantarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke dinding rasa, dinding negeri Nur Muhammad ini. Ada 3 pintu negeri rasa, dinding terluar itu. 3 pintu negeri rasa, dinding terluar dari Nur Muhammad itu ada 3 nur yang sama. Hanya ada 2 nur atau 2 pintu itu cahayanya sama warnanya, 1 saja yang cahayanya warna berbeda. 3 cahaya itu adalah cahaya Muhammad. Itulah cahaya yang diperuntukkan golongan manusia yang belajar mengenal diri untuk bermi'raj melalui pintu mursyid dengan ukuran standar baiat. Dia pegang tali baiatnya di tangan mursyidnya, kemudian mursyidnya lah yang membawa tembus ke sanad atau baginda Nabi Muhammad SAW sebagai robita mursyid. Itu pintu negeri Nur Muhammad ketika jiwa tenggelam di pintu cahaya pertama itu. Sementara cahaya yang sama diperuntukkan, cahaya itu sama juga namanya cahaya Muhammad, tapi dia di pintu luar pintu rasa itu, cahaya itu diperuntukkan golongan jin muslim. Jadi dari teman kita, saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, insya Allah golongan jin muslim itu juga belajar mengenal diri, belajar ilmu tarakoh untuk ma'rifat billah. Mereka juga mengalami ma'rifat jin, bertemu Allah. Hanya ada perbedaan antara golongan manusia dan golongan jin ini ketika mereka bertemu Allahu Zat. Pertanyaannya, apakah golongan jin juga bisa bertemu Allahu Zat? Bisa. Tapi posisi kedudukan negeri di mana Allah Zat bertemu dengan mereka adalah di negeri hati atau di negeri kolbinya jin, di makom kolbi, bukan di makom negeri zat, negeri malakuti nur wa al malakuti ruh, di negeri hampa, di nurial hampa, di ubun-ubun kepala, otak atau gaib daripada akal ini, karena mereka tidak memiliki akal, tidak dikaruniai berupa akal. Oleh karena itu di golongan jin muslim pun ada kekasih Allah, wali-wali jin. Oleh karena itu di golongan jin muslim pun banyak sekali saudara-saudara jin muslim ini belajar ilmu tarekat. Ada yang mereka berguru kepada dari golongan jinnya, dan ada juga mereka berguru kepada ulama-ulama murabbi di pengajian-pengajian golongan manusia. Cahaya yang kedua ini juga diperuntukkan kepada golongan manusia yang tatkala mereka belajar memperjalankan nafas alias jiwa mereka untuk tenggelam di dalam Nur Muhammad, tetapi bukan Nur Muhammad
yang diperuntukkan golongan manusia, tetapi diperuntukkan golongan jin muslim. Kenapa masuk di Nur Muhammad yang diperuntukkan golongan jin? Karena mereka dari golongan manusia yang hanya belajar nafas, tetapi tidak dibayatkan oleh mursyidnya, tidak dihantar kekalkan oleh mursyidnya untuk menuju kepada sanad menyambung tembus erobita mursyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah golongan-golongan manusia muslim, manusia Islam yang tatkala kalau mereka marifatnya jin, mereka menempati jannahnya jin, surganya jin, mereka menjadi jin yang paling mukmin di golongan jin. Karena apa? Selama hidup menjadi golongan manusia, mereka belajar berjalan, bermakrifat, tetapi mereka tidak memiliki guru. Mereka punya keyakinan mandiri, akidah yang pasti bahwa mereka berguru hanya kepada Allah semata. Tidak berguru kepada murabih mursyid sebagai dari golongan manusiakah? Tidak. Ketika mereka bertemu, dijemput dengan cahaya yang kedua ini, akan dipandu dan dituntun, bisa marifat juga, tetapi mursyid mereka dari golongan jin, karena mereka masuk di pintu cahaya Muhammad yang kedua, yaitu cahaya Muhammad, negeri rasa yang diperuntukkan oleh Allah untuk golongan jin muslim. Oleh karena itu berhati-hatilah kita manusia, sepanjang hidup jangan kita bertakabur bahwa hidup tanpa guru pun saya bisa berzikir nafas. Yang penting saya sudah dengar di YouTube bahwa Abah sudah menyampaikan zikir nafas nafi isbat itu adalah keluar sebut Allah, masuk sebut hu. Lalu kita dengan mudahnya kita mengamalkan tanpa melalui baiat, pengukuhan dan pengekalan, sambung rasa, persetujuan hakiki dari seorang mursyid atau guru. Lalu cahaya yang ketiga di negeri Nur Muhammad diperuntukkan kepada golongan manusia dan golongan jin kafir. Golongan manusia yang tatkala tidak sadarkan diri mendapatkan sumber ilmu dari jin, yang tidak mengandung khasiat ibadah, tetapi mempertuhankan jimat, mempertuhankan kalimat-kalimat mantraan-mantraan bahasa daerah dan sebagainya, mereka dikasih kasaf oleh Allah melihat pemandangan-pemandangan gaibiah, lalu mereka bangga merasa bahwa mereka sudah benar di jalan kebenaran, padahal justru mereka berada di jalan kefasikan, jalan kesesatan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di negeri yang sama tetapi pintu yang berbeda. Di negeri yang sama ada tiga cahaya yang berbeda. Satu untuk golongan manusia makrifat sejati yang berbaiat, mempunyai mursyid, sanadnya langsung ke robita mursyid. Sementara jin muslim diperuntukkan golongan jin muslim, dan makrifat diperuntukkan golongan manusia, tetapi sepanjang hidupnya manusia ini hanya melatih, mengendarai napasnya, mengibadahi napasnya, tetapi tidak memiliki guru. Dengan percaya diri yang tinggi, merasa bahwa dia langsung dengan Allah, tidak berbaiat, maka dia akan ditempatkan Allah masuk di negeri rasa. Dia mengalami juga rasa, melihat kasaf dan pemandangan gaibiah. Dia mempunyai sebatas wilayah area jin, alam arwah dan alam bumi. Negeri malakut dia tidak pernah sentuh dan tidak diizinkan melihat. Oleh karena itu kalau orang hanya belajar nafas, tidak memiliki guru, tidak memiliki mursyid, tidak berbaiat, Abah yakin dia tidak mampu menjelaskan tentang negeri malakuti ruh wa al malakuti nur. Walaupun dia dikasih kasaf oleh Allah, tetapi sebatas luasnya negeri jin, luasnya negeri bumi, dan luasnya negeri alam arwah, insya Allah. Sementara di jin kafir, mereka ini juga bermeditasi, bersemedi, mereka juga duduk bertapa, tetapi mereka tidak bersyahadat. Mereka juga tenggelam mengalami rasa, mereka juga akan moksa, tetapi mereka di golongan jin kafir. Insya Allah seperti itu. Oleh karena itu apabila kita tidak berbaiat, tidak bermursyid, tidak memiliki guru sepanjang hidup, walaupun kita duduk bertapa, tetapi tetap kita masuk di golongan jin kafir. Sekafir-kafirnya manusia, kata Rasulullah, akan menjadi jin yang mukmin. Begitu, insya Allah. Oleh karena itu, ini sekedar wawasan pengetahuan untuk kita duduk renung dan berpikir bahwa pentingnya hidup harus memiliki mursyid dan guru. Karena zahirnya seorang robita mursyid adalah sahabat Nabi.
sahabat nabinya telah meninggalkan dunia, maka ditinggalkanlah para tabi'in. Tabi'in wa tabi'in itu sudah meninggal, maka dizahirkanlah melalui ciptaan dan hadirnya para ulama. Oleh karena itu ulama dikatakan penerus para nabi, warisatul anbiya. Kalau sudah masuk makom ulama, maka insya Allah termasuk guru, murabi, mursyid kita. Itu sama dengan kita berbaiat, kita berguru kepada Allah Maha Guru, baginda Nabi kita sebagai penerus Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusan Allah, robitah mursyid kita. Oleh karena itu Abah hanyalah al-fakir yang hina dan bodoh, yang miskin dan papa ini menyampaikan. Adapun suara yang keluar, ayahandaku, bundaku dan anandaku telah berbaiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan robita mursyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bisa kita fahami dan kita maklumi. Untuk bisa mendapatkan makom cahaya atau bisa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang cahaya-cahaya yang dimaksud, itu semua adalah hidayah. Cahaya itu adalah hidayah, iradat, kehendak, kuasanya Allah, bukan kuasanya mursyid, bukan hidayahnya mursyid, bukan mursyid memegang cahaya baru tinggal nanti dikasih, tidak. Kemudian sumber daripada hidayah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebersihan dan kesucian. Kita introspeksi diri kita. Pertama, istinja kita sudah maksimal, sudah mantap, sudah bersih dan suci. Kalau sudah bersih dan suci, mari kita periksa lagi hati kita. Sudah kita netralkankah? Sudah kita dinginkankah suhu panas yang ada di hati kita? Sahwa sangka, iri hati, dendam, dengki, takabur, ujub, riya, sombong, merasa keakuan diri sebagai manusia ini masih ada, masih lebih banyak dosa dan kesalahan, masih mencurigai. Mari kita bersihkan itu. Kemudian yang paling parah adalah kita menjaga 9 pintu jasmani ini. Itu memang susah, menit saja berubah. Sudah bersihkah kedua pandangan mata kita dari maksiat? Sudah bersihkah kedua pendengaran kita dari maksiat? Sudah bersihkah nafas haram yang masuk keluar, dan sucikah nafas haram yang masuk keluar daripada hidung kita? Sudah bersihkah mulut kita ini dari pembicaraan yang tidak-tidak, yang berdosa? Sudah bersihkah dubur dan kemaluan tadi? Sejenak saja engkau berpikir tentang syahwat selain istrimu, bukan digerakkan oleh Nur Muhammad, bukan digerakkan oleh hawa rabania, tetapi digerakkan oleh hawa bumi, maka sudah mesum pikiranmu, maka sudah maksiat pikiranmu. Bagaimana mungkin Allah memberikan kasaf di hati, penglihatan terhadap cahaya, dan sampainya jiwa ke makom cahaya? Ini yang perlu menjadi pelatihan bagi diri kita untuk kita sadari, sehingga kita jangan terlalu banyak mempunyai iming-iming, tetapi mari kita berangkat menuju ke Allah. Kita nol, bukan bulatkan dulu, putihkan dulu semua yang ada yang menjadi wadak, sehingga munculnya Nur Muhammad yang menjadikan bahasa umum disebut dengan firasat, baik firasat indra zahir melalui mata basirun, melalui pendengaran samiun, melalui kalam lisan bicara, atau firasat hati atau kolbi. Karena cahaya gaib itu hanya bisa dipertontonkan oleh Allah kepada mereka yang memiliki wadak jasad yang bersih dan suci, kemudian wadak hati yang bersih dan suci. Dan ingat baik-baik, tempat kita tujuan berangkat menuju Allah adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan makrifat. Tentang cahaya, tentang pemandangan-pemandangan gaibiyah, itu semua adalah hadiah, hidayah dari Allah, oleh pemberian souvenir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, souvenir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat kita itu satu, tujuan utuh, ikhlas karena Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang disebut dengan mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin, karena jasadnya orang mukmin ada di masjid di mana-mana, jasadnya orang mukmin ada di rumah, jasadnya orang mukmin ada di kamar musola, tetapi ruh atau jiwanya mi'raj, berangkat menuju bertemu Allah. Ketika bertemu menuju Allah, Allah membuka hijabnya, memperlihatkan pemandangan-pemandangan gaibiyah,
Itu yang disebut dengan makom kasaf-kasafah. Dengan apa kita bisa berjalan menuju Mi'raj ketemu Allah Subhanahu wa taala dan dipertontonkan dan diperlihatkan oleh Allah atas makom cahaya? Dengan kendaraan nafas. Maka bersih dan sucikan tubuh istrinya insyaallah kalau sudah bagus. Kemudian jaga 9 pintu jasmani, lubang pintu jasmani tadi ya, 2 pandangan mata, 2 pendengaran telinga, 1 lubang mulut, 2 berkemaluan. Insyaallah tangan dan kaki dari perbuatan-perbuatan, menghindari perbuatan-perbuatan yang menyangkut dengan dosa. Insyaallah kalau jaga itu, rawat itu baik-baik, maka satu-satu kendaraan saja yang bisa tembus ke negeri Nur Muhammad, sehingga tempat yang bernama makom cahaya itu kita dapatkan di kolbi atau di hati ini adalah dengan kendaraan nafas naku. Amalkanlah dengan istiqomah, amalkanlah dengan khusyuk dan tawadu, amalkanlah dengan konsentrasi dan fokus, melepas pergikan, mematikan semua rasa-rasa duniawi, rasa-rasa keakuan dan keegoan kehidupan kita ini. Yang ada hanyalah Allah maha baik. Allah akan membuka ladang hatinya, anakku akan muncul khasanah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan cahaya, bisa jadi jiwa ini tenggelam dan pesiar menuju negeri malakutir ruh wa al malakutin nur. Insyaallah ayah-ayahku, insyaallah bunda-bunda, amin. Yakinlah semua derajat dan tingkat serta makom yang namanya sholat, yang namanya mengingat Allah, makom tertinggi itu adalah do'im. Sehingga banyak sekali pandangan-pandangan tradisi bahwa yang dimaksudkan dengan sholat do'im adalah zikir nafas. Banyak sekali pandangan-pandangan tradisi bahwa yang dimaksudkan dengan zikir do'im adalah zikir nafas. Karena memang nafaslah rahasia Ahmad di dalam sholat, dan Ahmad adalah rahasia nafas di dalam sholat. Karena memang nafaslah adalah jiwa, dan setiap nafas atau jiwa pasti akan menemukan mati atau maut. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Karena memang nafaslah atau jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan sepanjang dia berada di dalam rumah besar yang bernama tubuh kasar atau indra lahir. Nafaslah, jiwalah adalah sebuah rahasia yang zahir, dan zatlah adalah rahasia di atas rahasia yang batin. Sementara Nur Muhammad adalah mediator terbaik, sarana terbaik, fasilitator terbaik yang menghubungkan antara nafas atau jiwa menuju sang pemilik sejati, Nurul Izzati. Oleh karena itu dalam bayat kita, Allah Maha Guru kita, Robitah Mursid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Robitah Mursid atau mursid jasmani kita. Sementara Nur Muhammad tuntunan sejati dunia wal akhirah, yang mengantarkan jalan perginya jiwa atau nafas menuju Nurul Izzati. Jiwa atau nafas tenggelam di dalam Nur Muhammad. Nur Muhammad membawa pergi tenggelam di dalam Nurul Izzati. Ma'rifatlah hamba yang dimuliakan Allah. Bagaimana sholat jiwa, sholat nafas, ataupun sholat rasa, apakah itu sama? Awalnya disebut dengan sholat jiwa. Sholat jiwa ialah ketika jasmani mengangkat takbir syariat, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah atau apapun juga, yang penting gerak sholat itu takbir sampai salam. Ketika jasmani mengamalkannya dengan takbir di awalnya, kemudian selanjutnya suara yang keluar dari dalam yang melakukan gerakan sholat itu, mulai daripada iftitah, al-fatihah, surat-surat Al-Quran yang lain, kemudian ruku dan sujud digerakkan oleh jiwa, dan suara yang membacakan pun adalah suara jiwa. Jasmani ataupun indra lahir dalam keadaan menyimak saja, gerakan itu pun diikuti saja oleh jasmani. Itu yang disebut dengan sholat jiwa. Hamba Allah demikian, bukan lagi jasmaninya yang melaksanakan sholat,
tetapi jasmaninya sudah mengalami mati sebelum dimatikan atau khusyuk total, mutu qabla an tamutu. Sholat ini pernah dilakukan dan diamalkan oleh datuk kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Karena saking khusyuknya, karena saking mutu qabla an tamutunya jasmani ketika melaksanakan takbir sampai salam, datuk kita Sayyidina Ali tidak lagi menghafal banyaknya dan jumlah rakaat yang dilaksanakan sholat. Mengapa? Karena beliau telah melaksanakan sholat jiwa. Bagaimana sejarahnya sampai dengan jiwa melaksanakan sholat tubuh kasar mati? Awali dengan sholat doim atau zikir nafas, sholat yang tidak mengenal waktu. Kalau sholat zahir, sholat jasmani mengenal waktu, karena 5 waktu sehari semalam, waktu duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, serta sholat sunnah yang lain. Sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunatul hajat, sholat sunat istikharah dan segalanya itu mengenal waktu. Tetapi kalau sudah masuk ke tingkat zikir doim, itu disebut dengan sholat doim. Sholat tidak mengenal waktu. Kapan nafas ini bergerak, kapan nafas ini berjalan, insya Allah itu melaksanakan sholat. Itulah sholat melaksanakan nafi isbat atau zikir nafi isbat. Kalau sering melaksanakan, maka Allah memberikan hidayah majdub atau jadab, dia akan masuk tenggelam di dalam, masuk dalam hidung, dia akan berubah profil menjadi jiwa. Nafas tadi keluar hidung, masuk hidung, dia akan berubah profil seperti tubuh kasar ini, maka dia sudah bernama jiwa. Jiwa ini akan tenggelam di dalam hati. Karena apa dia tenggelam di dalam hati? Karena di hati itulah tempat negeri rasa atau nur Muhammad. Oleh karena itu, maka jiwa tenggelam di dalam rasa. Sampai kalau sudah tenggelam di dalam rasa, tidak lagi melaksanakan sholat. Karena negeri nur Muhammad yang sudah jiwa di dalamnya, bukan berarti dia melaksanakan ibadah atau melaksanakan penyembahan terhadap Allah, tetapi sudah akan melanjutkan kisah pertemuan dengan Allah di nurul izzati, di alam hampa. Ketika jiwa tenggelam di dalam negeri nur Muhammad, di dalam rasa yang ada di kolbi, dia naik ke atas, kemudian nur Muhammad ketemu dengan nurul izzati, maka nurun ala nurin, tidak ada lagi kasus penyembahan atau kisah penyembahan, tetapi yang ada hanyalah kisah pertemuan dan berkasih kasihan antara nur Muhammad dan nur Allah. Nur Muhammad akan membawa jiwa kemudian tenggelam di dalam nurul izzati, ma'rifatlah hamba itu. Yang ada hanyalah Allahu Ahad, Allah yang satu, nurul izzati. Nurul izzati di dalam nur Muhammad di dalam nurul izzati. Itulah perbedaan antara sholat jasmani, sholat jiwa, dan sholat nafas. Sholat jiwa dan sholat nafas hakikatnya sama. Awali supaya bisa timbul sholat jiwa, maka awali dulu dengan sholat nafas atau zikir nafas. Ketika zikir nafas ini sudah masuk, berubah menjadi jiwa, jiwa tenggelam di dalam rasa, maka akan muncul suara jiwa itu di dalam rasa. Karena jiwa sudah tenggelam di dalam rasa, hakikatnya adalah rasa atau nur Muhammad itulah yang bersuara. Allah, 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 Allah di dalam qalbi ini, di dalam hati ini. Nur Muhammad itulah yang akan membungkus jiwa, kemudian akan berucap mulai iftitah, al-fatihah, sampai dengan gerakan amalan sholat syariat sampai selesai. Yang di dalam yang membaca, di dalam yang menggerakkan jasmani ini, jasmani sudah tidak tahu apa lagi, karena jasmani ini hakikatnya indera lahir, darah, daging, tulang dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati, paru-paru hanyalah wadah, hanyalah sangkan, hanyalah materia. Dia menjadi tempat hinggapnya goib yang bernama diri kita, yang kita kenal itulah an-nafs atau jiwa tadi. Insya Allah kalau nafas berubah menjadi jiwa, masuk dan tenggelam di dalam nur Muhammad di ladang hati atau di kolbi kita, maka ada 2 kisah terjadi pada saat itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ladang hati, melalui nur Muhammad. Apa maksudnya? Peranan yang akan diperankan oleh nur Muhammad pada saat jiwa atau napas tadi sudah tenggelam di dalamnya adalah pertama,
Nur Muhammad akan memberi kasaf mukassafah, terang cahaya Muhammad, membuat jiwa ini melihat kondisi yang ada di negeri Nur Muhammad. Kemudian akan menonton kejadian-kejadian apa yang ada di negeri Nur Muhammad. Kemudian kalau ada peranan yang kedua yang akan diberikan oleh Nur Muhammad adalah kesadaran daripada jiwa atau sadar jiwa tentang apa yang menjadi aktivitas jiwa di negeri Nur Muhammad. Apakah Mi'raj diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan dari tahapan alam yang satu ke alam yang lain, di negeri malakutkah, di negeri alam jinkah, di negeri alam arwahkah, di negeri lapis langit satu, lapis langit dua, lapis sampai lapis langit ketujuhkah, pokoknya di negeri malakuti ruhu al malakuti nurkah, di negeri akhirat kayak Allah ya Karim, karena di negeri malakut itu batasannya dari alamnya para wali, alamnya para nabi, alamnya para malaikat, Baitul Ma'mur, Baitul Arash, Baitul Kursi. Kemudian lapis langit pertama sampai lapis langit ketujuh, dan dua lapis langit rahasia, lapis langit 1 sampai langit 9, 8 dan 9. Alam jannah ada 7 lapis jannah, kemudian ada 2 petala jannah yang sangat rahasia, yaitu Jannatul Darussalam dan Jannatul Na'im. Insya Allah semua negeri ini akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jiwa itukah atau tidak? Hanya menonton saja jarak jauh seperti kita menonton televisi. Kita berada di negeri Nur Muhammad tetapi kita bisa melihat Baitul Ma'mur, Baitul Arash, kita tidak melihat jiwa kita berjalan. Insya Allah ini yang disebut dengan ada 3 kejadian dalam perjalanan spiritual seorang hamba kepada Allah Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Bijaksana. Apa itu maksudnya kita belajar tareka? Itulah 3 perjalanan ini. Yang pertama perjalanan tingkat makom nafas, kemudian perjalanan tingkat kasaf mukassafah, dan yang ketiga perjalanan mi'raj menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sempurnalah apa yang difirmankan Allah atau apa yang dihadiskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatul mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Salat di mana jasadnya berada di setiap masjid, di kamar salat atau di pinggiran pantai atau dimanapun dia melaksanakan ruku dan sujud. Tetapi hakikatnya jiwanya kasaf dan mi'raj bertemu Allah di Baitul Ma'murkah, di Baitul Kursikah, di Baitul Arashkah, di Baitul Maqdiskah, atau di Baitul Makkahil Mukarram Allah. Insya Allah kisah perjalanan yang indah. Barangkali jiwanya berjalan di lapis langit pertama sampai lapis langit ketujuhkah, atau di petala bumi pertama dan petala bumi ketujuhkah, atau di negeri malakuti ruh wa alam al malakuti nurkah, atau mungkin pesiar di alam jannah, atau di pesiar di alam nar. Insya Allah bisa saja terjadi berdasarkan kehendak dan keinginan serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita bermaksud ilahi anta maksud warido kama tanub a'tini mahabbah wa ma'rifataka jalali wal ikram. Itulah kisah musyahadah, kisah muraqabah, kisah mujahadah. Perjuangan berjalan namanya mujahadah, kemudian kita akan mendapatkan souvenir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kasaf mukassafah, penglihatan itu yang disebut dengan bermusyahadah. Lalu kita mendapatkan ma'rifat muraqabah, berdekat-dekatan, berakrab-akraban, berkasih-kasihan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berjalan yang bernama mujahadah, setelah kita bermusyahadah dan kita bermuraqabah, atau berdekat-dekatan dengan Allah, berakrab-akraban dengan Allah, lalu kita menjadi tiada Allah yang ada, menyatulah kita di dalam zatnya, ma'rifat billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.